Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam video pembelajaran Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Dalam seri kuliah Statistika Matematika kali ini, kita akan membahas tentang koefisien korelasi dalam peubah acak. Nah, apa itu koefisien korelasi dalam peubah acak? Mari kita perhatikan. Koefisien korelasi merupakan penentuan derajat hubungan linier antara dua peubah acak yang dinotasikan dengan rho. Perhatikan definisi dari peubah acak, koefisien korelasi peubah acak berikut ini. Jika X kapital dan Y kapital adalah dua buah peubah acak, baik sifatnya diskrit maupun sifatnya kontinu, maka koefisien korelasi rho didefinisikan sebagai berikut ini, seperti rumus berikut ini. Jadi untuk mencari rho pada definisi ini, kita menggunakan perumusan dari nilai harapan atau ekspektasi. Jadi dalam rho-nya ini ada ekspektasi dari peubah acak gandanya dikurangi dengan ekspektasi dari masing-masing peubah acaknya yang dikalikan dibagi dengan akar dari ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang berpangkat 2 dikalikan dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi dengan ekspektasi Y berpangkat 2. Nah, untuk ekspektasi Y, kita coba jabarkan. Ingat kembali bahwa untuk ekspektasi gabungan, jadi kita kasih catatan di bawahnya, notnya, bahwa ingat atau perhatikan video pembelajaran saya sebelumnya tentang nilai harapan peubah acak ganda, bahwa ekspektasi X kalau misalnya dia diskrit berarti kan kita gunakan operator sigma. Ini batasan dari X-nya, ini batasan Y-nya. Kemudian fungsi yang ada di sini berarti ditulis XY dikalikan dengan fungsi peubah acak gandanya. Kemudian untuk ekspektasi dari peubah acak X, nah berarti yang kita cari adalah misalnya dia diskrit berarti sigma. Kalau ekspektasi X berarti batasannya adalah X, X-nya dikali dengan fungsi marginal dari X-nya. Kemudian jika yang akan kita cari adalah ekspektasi Y, berarti operatornya adalah sigma. Kalau dia diskrit berarti sigma Y, Y dikali dengan fungsi marginal dari peubah acak Y-nya. Kalau peubah acak X dan Y-nya kontinu, operator sigmanya tinggal kita ganti menjadi operator integral. Nah, coba kita perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Yang pertama, misalnya diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y-nya berbentuk seperti formula ini. Nah, yang diminta adalah akan dihitung koefisien korelasinya. Tadi rumus rho-nya sebelum materi ini tadi ya, rho sama dengan nilai ekspektasinya. Artinya kita harus tentukan terlebih dahulu ekspektasi XY-nya. Jadi kita coba selesaikan. Ini agak panjang penjabarannya karena kita harus cari satu-satu dulu. Kita cari dulu ekspektasi gabungannya. Karena ini kita lihat batasan dari masing-masing nilai peubah acaknya dia berbentuk diskrit. X-nya ini 1, 2, 3, Y-nya juga 1, 2. Berarti kita pakai operator sigma. Kita mulai, ini X-nya 1 sampai 3, ini X-nya 1 sampai 3. Kemudian Y-nya batasannya dari 1 sampai 2. Ini fungsinya di dalam sini adalah XY. Berarti kita tulis XY dikali F X Y-nya, atau sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3, sigma Y sama dengan 1 sampai 2, XY dikali, kita ganti fxy-nya menjadi ini 1/21 X
plus Y. Nah, kita sederhanakan ini 1/21 saya keluarkan ke depan karena dia sifatnya tidak mengandung variabel. Sigma X sama dengan 1 sampai 3, Y sama dengan 1 sampai 2, XY dikali X plus Y. Nah, kita substitusi batasan dari operator sigmanya. Jadi 1/21 kurung kurawal dulu. Saya ambil untuk X1, Y1. Kita ganti di sini. Sebentar, saya hapus dulu. Ini ya, kita ganti dulu X1, Y-nya 1. Kita ambil dulu X1, Y1. Berarti X1, Y1. X-nya 1 dalam kurung, X-nya 1, atau kita langsung, sorry ini sebentar, macet ininya. X-nya 1, Y-nya 1 kali 1, aduh sorry 1 kali 1 dalam kurung X-nya 1, Y-nya 1, kemudian tambah, kita tetap X-nya 1, Y-nya yang 2, berarti 1 kali 2 dalam kurung 1 ditambah 2. Nah, kita ambil yang X-nya yang kedua, berarti X-nya 2, Y-nya 1 dikali 2 ditambah 1 ditambah ditambah terus dulu bentar, ditambah ambil X-nya Y-nya yang 2, berarti 2 kali 2 ditambah 2, kita X-nya yang ketiga, 3 dikali Y-nya 1, 3 ditambah 1, kemudian X-nya 3, Y-nya 2, 3 ditambah ini saya pindahkan ke bawah, tidak muat, ditambah 3 kali 2, 3 ditambah 2 sama dengan ini 1/21, ini 1 dikali 1 sama 1 2, berarti hasilnya 2, ini 2 dikali 3, 2 kali 3 6 ditambah 2 dikali 3 6, 2 kali 2 4 dikali 4 16, 3 dikali 4 12, 6 dikali 5 30, sehingga hasilnya adalah 1/21 dalam kurung 72, atau ini sama dengan 72/21. Nah, kemudian kita cari ekspektasi dari X. Tulis ekspektasi dari X-nya sama dengan sigma batasan X-nya tadi adalah dari 1 sampai 3, X dikali dengan fungsi marginal X-nya. Nah, fungsi marginal X-nya ini kan adalah, kalau kita jabarkan lagi fungsi marginal X-nya, atau kita mau cari dulu, berarti kan adalah sigma. Jadi boleh dibuka kembali video pembelajaran tentang fungsi marginal bagi peubah acak diskrit. Batasannya adalah Y tadi 1 sampai 2, ini adalah f x, y-nya, atau sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai 2, fungsi XY nya adalah
Tadi diketahui fungsi XY nya X tambah Y per 21 ya, jadi ditulis 1/21 X plus Y. Ini sama dengan 1/21 sigma Y sama dengan 1 sampai 2 X plus Y sama dengan 1/21. Kita substitusi batasan Y nya, kita ambil dulu Y yang pertama, Y, jadi ini X, Y nya 1 ditambah Y yang kedua, sehingga hasilnya adalah 1/21 X tambah X 2X ditambah 1 tambah 2 3. Nah baru kita substitusi ke dalam sini, jadi ini batasannya ya, jadi sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 X dikali fungsi marginalnya itu ini 1/21 2X plus 3. 1/21 nya saya keluarkan ke depan, sigma X sama dengan 1 sampai 3 X dikali 2X plus 3 sama dengan, kita substitusi batasannya 1/21, kita ambil X yang X sama dengan 1 dulu, berarti 1 dikali 2 kali 1 tambah 3, kemudian ditambah X nya sama dengan 2 kali 2 tambah 3, kemudian X nya sama dengan 3 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 1/21. Ini 2 tambah 3 5, 2 kali 2 4 tambah 3 7 kali 2 14, 2 kali 3 6 tambah 3 9, 3 dikali 3 berarti 27, sehingga hasilnya adalah kalau ini kita jumlahkan 19 tambah 27 46/21. Nah kemudian kita cari lagi adalah ekspektasi dari Y. Jadi dengan cara yang sama dengan sigma, batasan Y nya adalah 1 sampai 2, X nya dikali Y, saya hapus lagi, ini adalah Y dikali FY. Nah kita cari dulu marginalnya. Jadi kalau saya cari marginalnya, saya ganti dulu warna pennya ya, saya cari marginalnya, berarti FY nya adalah sigma. Kalau fungsi marginal batasan operasinya kebalikannya, kita ambil batasan dari X sampai 3 F XY nya sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 1/21 X plus Y. Ini Y ya. Nah kita sekarang substitusikan batasan dari sigmanya. Ini Y. Nah, 1/21 saya keluarkan dulu. X nya yang pertama berarti X sama dengan 1 ditambah Y, X nya sama dengan 2 ditambah Y, X nya sama dengan 3 ditambah Y, berarti sama dengan 1/21 Y tambah Y adalah 3Y ditambah 1 tambah 2 tambah 3 6, berarti 3Y tambah 6/21. Nah, kita substitusi ke sini, sigma Y sama dengan 1 sampai 2 Y dikali 1/21 3Y ditambah 6. Kita ganti batasan sigmanya, saya keluarkan dulu 1/21. Ini ya Y nya 1 dulu ditambah dikali 3 dikali 1 tambah 6 ditambah Y nya 2, 3 dikali 2 ditambah 6 ditambah sudah ya, Y nya cuma sampai 2 sama dengan, ini hasilnya 3 9 ya, yang ini 9 kali 1 9, ini 3 kali 2 6 tambah 6
12 dengan ini berarti 24, sehingga hasilnya adalah 1/21 29 9 ditambah 24 berarti 33/21. Nah, kemudian kita cari, agak lumayan panjang ya, kita cari ekspektasi dari X pangkat 2. Nah, berarti sama dengan sigma X nya dari 1 sampai 3 X kuadrat. Jadi kalau di sini tadi adalah X, berarti fungsi setelah sigmanya adalah X. Karena di sini kita cari X kuadrat, berarti nilai harapan di sini fungsinya adalah X kuadrat dikali dari fungsi marginal X nya, sama dengan, kita cari dulu fungsi marginal X, sama dengan sigma dari Y sama dengan 1 sampai 2 tadi, 1/21 X plus Y, sama dengan, saya langsung substitusi ya. Tadi marginal Y nya tadi, X nya tadi sudah diperoleh. Marginal X nya tadi adalah, sebelumnya marginal X nya 2X plus 3/21. Jadi ini itu adalah 2X plus 3. Nah, ini tinggal ganti nilainya. Sigma X sama dengan 1 sampai 3 X pangkat 2 1/21 2X plus 3 sama dengan 1/21 kurung kurawal. Kita ganti batasan sigma X sama dengan 1 kuadrat 2 kali 1 tambah 3. Kemudian yang kedua X sama dengan 2 berarti 2 kuadrat 2 kali 2 tambah 3. Kemudian X sama dengan 3 berarti 3 kuadrat 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 1/21. 2 kali 1 tambah 3 5 ditambah 2 kali 2 4 tambah 3 7 ya. 7 kali 4 berarti 28. Ini 2 kali 3 6 tambah 3 9 kali 3 berpangkat 2 adalah 81, sehingga hasil akhirnya adalah 114/21. Nah, kemudian kita cari lagi ekspektasi dari Y pangkat 2. Berarti sigma Y1 sampai 2 Y berpangkat 2 dikali FY nya. Nah, sigma Y sama dengan 1 berpangkat 2 Y pangkat 2 dikali FY nya tadi, fungsi marginal dari Y nya sebelumnya ini 3Y per 6 3Y tambah 6/21. Jadi 1/21 3Y plus 6. Nah, kita coba substitusi batasannya. Saya keluarkan dulu 1/21 nya, kita ambil dulu Y sama dengan 1. Jadi 1 kita ganti Y nya 1 pangkat 2 dikali 3 dikali 1 tambah 6 ditambah 2 pangkat 2 3 kali 2 ditambah 6 sama dengan 1/21 dalam kurung 3 kali 1 tambah 6 kali 1 kuadrat 9. 3 kali 2 ini 6 tambah 6 12 kali 4 20 12 48, sehingga hasilnya adalah 9 tambah 48 adalah 57/21. Nah, kita sekarang cari nilai koefisien korelasinya. Jadi tadi rumus rho-nya, rho sama dengan ekspektasi dari XY dikurangi ekspektasi dari X dikali ekspektasi dari Y dibagi ya akar ekspektasi dari X kuadrat dikurang
ekspektasi dari X yang dikuadratkan dikali ekspektasi dari Y kuadrat dikurangi ekspektasi dari Y berpangkat 2. Kita substitusi, kita ganti nilainya masing-masing. Tadi ekspektasi X-nya adalah, XY-nya ini adalah 72 per 21, kurangi ekspektasi X-nya tadi adalah 46 per 21, dikali ekspektasi Y-nya tadi adalah 33 per 21, dibagi akar ekspektasi X berpangkat 2 tadi adalah 114 per 21, dikurangi ekspektasi X nya itu tadi ini 46 per 21, kita kuadratkan ya, dikali ekspektasi Y kuadratnya adalah 57 per 21, dikurangi ekspektasi X nya ekspektasi Y nya adalah 33 per 21 pangkat 2. Hasilnya akhirnya ini sederhanakan dulu semua, hasil akhirnya adalah negatif 0,0370. Jadi derajat hubungan antara peubah acak X, jadi kesimpulannya ya, derajat hubungan antara peubah acak X, kita tulis derajat hubungan antara peubah acak X dan Y negatif dengan besaran 0,0370. Artinya hubungan antara peubah acak X dan Y-nya ini berhubungan negatif. Nah, itu tadi penjabaran untuk yang diskritnya. Nah, contoh berikutnya ini ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini kalau kita lihat dia adalah bentuknya tertutup ya. Dia bentuknya adalah continue. Jadi kalau continue, batasan tadi untuk perbedaannya, batasannya tadi kalau dia continue, saya kembali lagi. Batasan dari untuk mencari ini batasan dari X-nya ini ya, kita pakai adalah batasannya integral kalau dia continue. Nah, itu tadi yang dapat saya bahas pada pertemuan seri kuliah statistik matematika kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali pada topik seri kuliah statistik matematika berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bimbel.